High Evolutionary adalah supervillain yang kejam dan mengerikan. Dia memiliki satu tujuan untuk merubah kondisi makhluk hidup secara paksa agar mereka berevolusi sampai naik satu tingkat ke tahap berikutnya. Dia juga tidak segan-segan menghabisi hasil ciptaannya yang dirasa tidak sempurna. Saking kejamnya, dia bahkan melenyapkan satu planet karena dirasa penghuninya adalah makhluk yang belum sempurna dan dia berniat untuk memulai ulang dari awal. Dalam sepanjang kisah penelitiannya, High Evolutionary diketahui menghasilkan beberapa spesies baru yang merupakan hasil dari eksperimennya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 5 spesies super hasil eksperimen dari High Evolutionary. Silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian mendapatkan informasi sepenuhnya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Seperti yang sudah kita ketahui, High Evolutionary adalah sosok supervillain kejam yang dipilih untuk menjadi musuh utama dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3. Memiliki tujuan utama untuk menciptakan makhluk yang disempurnakan, membuat sosok ini menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Dia menculik banyak makhluk hidup tidak bersalah, baik dari spesies binatang, manusia, atau juga alien, dan semuanya dimanfaatkan sebagai subjek uji coba. Namun, bagaimanapun dia berusaha menyempurnakan penelitiannya, nyatanya usahanya sia-sia dan jauh dari kata sempurna. Hingga Rocket yang merupakan binatang hasil eksperimennya ternyata memiliki otak yang jenius, bahkan mampu memberikan formula khusus yang dapat menyempurnakan tahap evolusi dari binatang liar menjadi makhluk humanoid yang bisa berpikir dan jauh dari sifat buas. Atas dasar inilah, High Evolutionary mengincar Rocket. Dia ingin meneliti isi kepalanya yang dianggap mampu mensukseskan tujuan utama dalam menciptakan makhluk hidup yang sempurna. Dalam film sempat dijelaskan, High Evolutionary berhasil menciptakan beberapa spesies atau ras baru hasil dari penelitiannya. Meskipun mereka dianggap belum sempurna dan belum bisa memenuhi ekspektasi dari sang musuh utama ini, namun kami rasa kalian perlu mengetahui beberapa jenis ras atau spesies yang berhasil diciptakan olehnya. Dalam daftar kali ini, kami juga menambahkan spesies dari komik yang tidak dimunculkan di dalam film, tapi kami rasa masih menarik untuk dibahas terkait hubungannya dengan High Evolutionary. Di urutan pertama, ada spesies yang merupakan hasil ciptaan High Evolutionary yang dipanggil sebagai New Immortal. Spesies ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Mighty Thor issue 422 yang rilis pada tahun 1990 silam. New Immortal sendiri adalah bangsa ciptaan High Evolutionary yang tercipta dari rasa keinginannya untuk menciptakan makhluk abadi selayaknya para dewa. Penciptaan New Immortal sendiri terjadi setelah High Evolutionary menyaksikan fenomena Black Galaxy saat dirinya terdampar di luar angkasa. Bagi yang tidak tahu, Black Galaxy ini adalah sebuah galaksi yang hidup, di mana lokasi ini menjadi tempat kelahiran bagi Ego the Living Planet, ayah dari Star-Lord. Pada titik inilah, High Evolutionary kemudian menggabungkan pengetahuan genetik miliknya ditambah teknologi Celestials untuk melakukan tahap evolusi, dan dari gabungan ini kemudian melahirkan bangsa New Immortal yang pertama. Anggota ini termasuk dengan Analyzer, Juvan, Tegar, Nobilus, dan juga Zon. Satu fakta yang menarik, tidak main-main, karena spesies ini abadi dan sangat kuat, maka mereka bisa disetarakan dengan para Eternals. Wah, coba kalian bayangkan apa jadinya jika bangsa ini diperkenalkan di dalam film Guardians of the Galaxy terbaru. Pasti tim Star-Lord akan kesusahan untuk mengalahkan ras abadi yang memiliki kemampuan setara dengan para Eternals itu. Mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa James Gunn memilih untuk tidak melibatkannya dan terfokus untuk mengisahkan kisah para Guardians yang ringan dan tidak berlebihan. Spesies berikutnya yang berhasil diciptakan oleh High Evolutionary adalah Animan. Nah, jika para mutan tergabung dalam tim bernama X-Men, di mana mereka adalah makhluk yang memiliki gen X di dalam tubuhnya, sehingga mendapatkan kekuatan super tertentu, maka Animan bisa disebut sebagai gabungan antara manusia dan binatang, alias Animal dan Man, disingkat sebagai Animan. Animan atau bisa juga dipanggil sebagai New Man adalah bangsa ciptaan High Evolutionary yang terlahir setelah dia berhasil mendorong evolusi hewan secara paksa. Ras ini sempat dikisahkan dalam komik Thor issue 133 yang rilis tahun 1966 silam. Karena seperti gabungan antara binatang dengan manusia, setiap Animan pasti mempunyai bentuk fisik yang mirip dengan binatang, tapi juga berwujud seperti dengan manusia, dan mereka memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia juga.
Hanya saja, mereka dianugerahi dengan kekuatan yang lebih dominan dan naik satu tingkat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Dalam kisah komiknya, Animan diceritakan sebagai mahakarya pertama High Evolutionary yang kemudian dia tempatkan di planet ciptaannya yang bernama Counter-Earth. Dan kemudian ras ini menurunkan spesies baru yang dikenal sebagai Any-Mutant. Sedangkan dalam kisah MCU, tidak jelas apakah makhluk yang semula binatang, namun berubah menjadi humanoid setelah melewati tahap eksperimen yang dilakukan oleh High Evolutionary. Mereka bisa disebut sebagai Animan, mirip seperti dalam komik, atau versi MCU memiliki nama lain yang dibuat berbeda. Yang jelas, versi MCU juga mengadaptasi kisah yang sama. Supervillain utama dikisahkan melakukan eksperimen kepada binatang biasa dan merubah mereka menjadi makhluk yang lebih sempurna dan bisa berpikir seperti manusia. Mereka bahkan ditempatkan di sebuah planet yang kondisinya menyerupai bumi dan diberi nama Counter-Earth juga. Satu lagi bangsa yang terungkap sebagai ciptaan High Evolutionary di semesta Marvel, dan mereka adalah Ceronian. Spesies ini sudah seringkali diperlihatkan dalam beberapa film MCU terkenal, mulai dari mid-credit scene Thor: The Dark World, sampai dalam setiap film Guardians of the Galaxy, spesies ini tidak pernah absen untuk muncul. Pada dasarnya, mereka memiliki ciri khas berupa kulit berwarna putih susu dan semacam organ aneh yang tumbuh di sekitar mulut, sehingga membuat penampilan mereka terlihat mengerikan. Sementara dalam versi komiknya, Ceronian dikenal sebagai alien parasit yang awalnya hidup dengan damai. Tapi semua kemudian berubah setelah rajanya yang bernama Rando memutuskan untuk melakukan invasi ke planet lain dan meninggalkan lokasi sasarannya setelah mereka menang. Melihat sang raja yang berpotensi untuk menjadi ancaman berbahaya bagi kehidupan di galaksi, para Ceronian kemudian memutuskan untuk menghancurkan pesawat luar angkasa milik raja mereka. Dan tindakan ini kemudian menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya, termasuk para bangsa Ceronian. Spesies berikutnya yang merupakan hasil dari ciptaan High Evolutionary adalah bangsa Sovereign. Berbeda dengan spesies sebelumnya yang merupakan inspirasi dalam komik, Sovereign ini dikisahkan sebagai bangsa original dari kisah MCU yang bukan merupakan adaptasi dari spesies serupa di dalam komik. Spesies ini diketahui memulai debutnya dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2 yang rilis 2017 lalu. Dipimpin oleh seorang ratu bernama Aisha, Sovereign digambarkan sebagai alien dengan peradaban yang sangat maju. Satu ciri khas bangsa ini adalah mereka terlihat berwarna emas. Baik bangunan, kendaraan, bahkan sampai tubuh mereka sendiri juga berwarna emas. Nama mereka sendiri sebenarnya terinspirasi dari Sovereign, koin dari kerajaan Inggris yang mengandung emas murni 22 karat. Nah, bangsa Sovereign ini dikisahkan sempat bersitegang dengan para Guardians. Tim penjaga galaksi mengadakan kesepakatan di mana mereka harus melawan Iblis, alien berbentuk monster gurita yang mengamuk dan melahap sumber daya planet dari para Sovereign. Sebagai imbalannya, para Guardians kemudian meminta agar Nebula diserahkan tepat setelah misi mereka berhasil dilaksanakan. Namun, roket malah mencuri baterai Enulax sebagai sumber energi yang menopang planet Sovereign yang jika dijual harganya sangat fantastis. Merasa dihianati oleh para Guardians, Aisha kemudian memutuskan untuk melepaskan Adam Warlock dari dalam kepompongnya. Hingga dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3, terungkap bahwa Sovereign adalah bangsa alien ciptaan High Evolutionary dan Warlock merupakan ciptaan terbaik di antara mereka. Ibarat bayi yang baru lahir, tentu Warlock sangat patuh kepada ibunya. Dan inilah alasan kenapa Adam Warlock sangat mengincar roket bahkan sejak di awal film. Ambisi Warlock semakin meningkat terlebih setelah dia dipaksa untuk mendapatkan roket atau jika tidak nyawa ibunya yang menjadi taruhannya. Sebagai spesies yang terbaik di antara para Sovereign, Adam Warlock memiliki kekuatan yang berbeda dengan spesies emas lainnya. Salah satu kelebihannya adalah terbang sangat cepat, bahkan mampu melintasi luar angkasa tanpa menggunakan alat bantu, dan dia juga memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Dan spesies terakhir dalam daftar kali ini adalah Star Children. Memang masih sangat sedikit informasi yang dapat diambil dari ras satu ini, karena sedikitnya penjelasan dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3. Maka belum bisa dipastikan sebenarnya mereka ini tergolong ke dalam spesies apa. Namun karena dalam penelitian yang dilakukan oleh High Evolutionary, mereka disebut sebagai Star Children, maka kami kemudian memutuskan untuk menyebutnya demikian. Satu hal yang pasti, High Evolutionary sempat menyebut bangsa berambut putih ini sebagai perfect species, alias spesies yang sempurna. Ini sekaligus menandakan bahwa mereka lebih kuat satu tingkat jika dibandingkan dengan para Animan. Ungkapan ini kemudian dibuktikan dengan salah satu anggota Star Children yang bernama Phyla. Dia bisa berlari dan berputar 360 derajat tanpa berhenti, terus bergerak dengan ekspresi ceria tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan dalam adegan ending Guardians of the Galaxy Volume 3, spesies yang digadang-gadang paling sempurna ini kemudian diungsikan dan dipindahkan ke dalam Nowhere, markas baru para Guardians yang dibeli dari The Collector. Sementara untuk Phyla sendiri, dirinya bergabung bersama Guardians yang baru dengan Rocket Raccoon yang menjadi pemimpinnya.
Dan itulah berbagai bangsa yang dikisahkan sebagai ciptaan dari High Evolutionary. Baik versi komik maupun MCU, keduanya sama-sama menarik untuk kalian ketahui. Untuk saat ini, hanya New Immortal saja yang belum diperkenalkan di semesta MCU. Tapi jika Marvel mau, maka mereka bisa memunculkan karakter ini sebagai hasil eksperimen High Evolutionary yang belum terekspos dan menjadi ancaman yang cukup menyusahkan setelah tahu pencipta mereka sudah dikalahkan. Nah, setelah melihat video ini, kita semua menjadi sadar bahwa ada sosok supervillain yang sangat cerdas dan memiliki ambisi yang berbeda dari supervillain lainnya. Ya, dia ingin menyaingi Tuhan dengan menciptakan makhluk-makhluk yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berubah dan berevolusi menjadi naik satu tingkat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Menurut kalian sendiri, mana spesies paling menarik dari yang sudah kami sebutkan? Silahkan tulis di kolom komentar beserta dengan alasannya. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, silahkan tambahkan ide kalian mengenai konten apa yang menarik untuk dibahas dalam video selanjutnya. Marvelindo out dan sampai jumpa di video lainnya.